Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda, abang kakak, para ustadz semua yang telah join pada hari ini, ahlan wa sahlan, telah memutuskan untuk join pada hari ini di waktu yang barokah insya Allah di bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan pertemuan kita, silaturahmi kita baik secara online ini tidaklah mengurangi sedikit pun rasa kebersamaan, ukhuwah kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pertemuan kita secara online ini akan menjadi bukti bahwasanya kita pernah bersilaturahmi, kita pernah bertemu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak akan mempersatukan kita di surga yang kita nanti-nantikan. Ayah bunda dan berbahagia, sebagaimana telah disampaikan tadi, nama saya Rahmat Syah. Kegiatan saya sehari-hari memang di bidang pelatihan, bidang training. Beberapa di sini, alhamdulillah kita pernah bertemu. Tadi Kak Fran sempat nanya, kapan lagi ke Jambi? Insya Allah ya. Selama ada undangan kita siap berangkat. Apalagi ajak makan-makan ikan kepala baung tuh. Wah, sangat dinikmati gitu ya. Masya Allah. Sangat dinikmati. Baik. Ayah bunda yang berbahagia, yang hari ini bisa join dengan bisa menyalakan kamera, mohon dinyalakan kameranya, karena walaupun kita sifatnya secara online seperti ini, dengan waktu singkat ini, saya senantiasa untuk menjelaskan dan membagikan kelas kita hari ini, bukan saja akan menjadi mustami rekan-rekan sekalian, tapi bagaimana kita bisa untuk dapat selesai dari sesi kita ini ada sesuatu yang insya Allah nanti bisa diaplikasikan langsung. Maka sebagaimana biasanya setiap kali pertemuan, jadi biar dapat gambaran dulu sesi ini kenapa jadi ataupun program yang memang kami rencanakan kenapa ini jadi, saya waktu ngobrol dengan Bang Beben ataupun Ayah Beben kalau di MB disebutnya, alhamdulillah dengan teman-teman waktu kita lakukan, saya baru ngeh juga ternyata di Ziswaf itu ataupun teman-teman Amil ini menjadi suatu concern juga tentang pembuatan copywriting. Sebab selama ini pengalaman copywriting ini yang sering saya bantu ataupun sering saya sharingkan dan berbagi, ini lebih kepada teman-teman para UMKM, yang mereka punya produk, yang mereka punya jasa, yang mereka punya layanan, bahkan terakhir kita juga di korporasi, memang di perusahaan, bagaimana mereka supaya brandnya mereka, kemudian bagaimana di sosialnya media mereka ini antara gambar, visual, story yang dibangun ini bisa relate dengan para market ataupun para nasabahnya. Dan hari ini insya Allah yang akan kita lakukan hal yang sama. Saya ingin memastikan waktu kita nanti sampai dengan jam 10:30 maksimal, jam 10 kita bahas materinya. Saya kepingin ada sesuatu yang langsung bisa diaplikasikan. Mudah-mudahan dengan apa yang diaplikasikan yang sedikit ini nanti insya Allah akan menjadi sebuah berkah. Tentunya saya yakin ilmu yang bermanfaat itu pasti akan senantiasa akan sambung walaupun siapa orang tersebut memang sudah nggak ada lagi. Baik, ayah bunda yang berbahagia, Bapak dan Ibu semuanya, sebelum kita memulai kelas kita ini ataupun saya membagikan tentang bagaimana yang dimaksud dengan copywriting for fundraising ini, saya kepingin tahu terlebih dahulu, selama ini boleh share apa yang menjadi kendala rekan-rekan sekalian, Bapak semuanya, ayah bunda semuanya, abang kakak, kendala dalam membuat copywriting untuk mensiarkan ataupun mengkomunikasikan program-program yang ada. Kendalanya ada di mana sih? Boleh sharing di kolom chat ataupun open mic, silahkan. Biar nanti kita bisa relate-kan dengan kondisi yang ada. Atau emang nggak ada kendala sama sekali juga boleh, nggak apa-apa gitu ya. Kalau nggak ada kendala gitu ya. Boleh sharing kira-kira tantangannya apa? Masalahnya apa dalam membuat copywriting ataupun naskah iklan? Termasuk membuat konten. Cara mengajak orang, terima kasih Kak Frans. Kalimat kurang efisien, kurang menarik. Terima kasih dengan 706 Vino. Ini kayaknya Kak Vino ya, Bang Vino. Silahkan, ada yang mau open mic? Kurang kreatif, baik. Terima kasih, Bu Diana. Ada lagi lain? Bagaimana membuat minat audiens, kemudian boleh dielaborasi faktor waktu yang dimaksud jadi seperti apa? Nggak punya waktu untuk bikin atau apa? Kurang vocab, kurang kata-kata. Terima kasih. Bagaimana nanti kata-katanya? Tidak biasa menulis. Baik.
Terima kasih. Ada lagi? Yang menjadi kendala ini kurang kreatif, tidak menarik. Kalau tidak menarik ini hampir semua pengalaman saya ngajar di kelas, kalimat yang paling sering diajukan ataupun ditanyakan, bagaimana membuat copywriting ataupun naskah iklan yang menarik. Gitu ya. Ujung-ujungnya adalah bagaimana agar bisa menarik perhatian dari target pembacanya, baik kita nasabah, baik donatur, atau mungkin para jamaah yang kita targetkan ya. Terima kasih buat sharing yang ada gambarannya. Maka saya di sini ingin berbagi tentang copywriting ini yang saya harapkan ini langsung nanti Bapak-Bapak sekalian mohon di feedback pada saat sesi nanti untuk kita berlatih itu langsung berlatih ya. Jadi saya mau ini sesi kita ini langsung ada latihan apalagi workshop realnya emang kita emang full di latihannya. Baik, saya akan membagikan slide-nya terlebih dahulu. Uh, Sudah kelihatan slide-nya? Kelihatan, Coach. Kelihatan. Sudah ya? Baik. Materi kita hari ini tentang bongkar strategi copywriting for fundraising Ramadan. Kita lihat ayah bunda yang berbahagia bagaimana tentang copywriting ini. Di awal, agar kita memahami dan mengerti nanti kenapa sampai penting dan butuh untuk kita bikin copywriting naskah ini, kita lihat dasarnya terlebih dahulu. Alasannya kenapa? Yang jelas kalau kita lihat dari sisi program, kita kepingin program yang telah ada, ini nggak hanya asal jadi, tapi diketahui oleh para donatur ataupun para jamaah atau orang-orang yang ingin terlibat untuk mensupport kegiatan tersebut. Dan kemudian mereka bukan hanya sekedar tahu, tapi kita kepingin membuat mereka menjadi tertarik. Nah, ketika kita berbicara membuat orang ini menjadi tertarik, artinya ada sebuah dinamika, ada sebuah kondisi di sini bagaimana membuat orang yang tadinya dia menjadi bergerak. Itu inti esensinya. Jadi dikatakan itu membuat orang menjadi terlibat setelah orang membaca, setelah orang melihat informasi yang kita share, membuat mereka paling tidak nanti bisa jadi mikir, membuat mereka menjadi merasa, membuat mereka apalagi jadi take action. Di sini dibutuhkan dengan kata-kata copywriting. Dan hal menariknya, kenapa itu menjadi copywriting itu berupa dengan kata-kata, ternyata otak kita ini memang berisi dengan kata-kata. Mari kita lihat terlebih dahulu dasarnya apa. Ini tentang diri saya, tadi udah sempat dikenalkan, pengalaman di beberapa perusahaan untuk jadi narasumber. Kenapa perlu copywriting? Ini prinsip yang pertama untuk kita pegang sehingga memudahkan kita di dalam pelaksanaannya. Maaf, Coach. Tampilannya kalau di sini baru yang ahlan wa sahlan, Coach. Oh, ahlan wa sahlan. Kita share lagi. Bentar. Apakah berubah? Siap, berubah sekarang. Udah Yang ya. kenapa perlu copywriting ya? Baik. Yang pertama, alasannya adalah donatur tidak suka disuruh tapi suka memberi. Artinya begini. Kalau dijual beli, prinsipnya itu prospek, market, nasabah, ataupun pembeli tidak suka dia itu dijuali, tapi suka membeli. Itu prinsip manusia. Kalau kita di program sosial, maka para donatur, mereka nggak suka disuruh-suruh sebenarnya. Tapi mereka lebih suka membuat kondisi ini yang saya cari, ini yang saya mau. Artinya, kenapa kita sampai butuh membuat copywriting di mana membuat orang setelah membaca, dia merasakan kayaknya ini langkah yang tepat untuk saya lakukan sehingga akan menjadi sesuatu berdampak bagi saya. Jadi prinsip pertama yang perlu kita pahami bahwasanya nggak ada orang suka dijuali, nggak ada orang suka disuruh, nggak ada orang suka dinasihati. Tetapi orang itu suka dan senang memberi nasihat. Orang itu suka senang terlibat. Membuat orang itu suka membeli. Ini prinsip yang pertama. Maka untuk mendapatkan kondisi ini tidak hanya satu hal yang perlu kita sadari, tetapi unsur selanjutnya yang perlu kita perhatikan, setiap orang pada dasarnya egois.
Apa itu egois? Kalau kita punya foto bersama, orang pertama yang akan kita perhatikan lah wajah saya mana ya gitu. Itu prinsip manusia itu. Maka dalam copywriting, ayah bunda yang berbahagia, Bapak dan Ibu semuanya, setelah orang mendengar membaca sebuah copywriting, sebuah informasi, mereka senantiasa bertanya, kaitannya dengan saya apa? Maka di sini kata kuncinya adalah seberapa relevan program tersebut dengan donatur. Seberapa berkaitan kegiatan yang kita buat dengan jamaah. Seberapa korelasi yang erat antara kegiatan-kegiatan dan program-program yang sudah kita rancang, itu begitu orang baca, itu dia akan merasakan bagian daripada dirinya. Berarti di sini prinsip ini bahwasanya kita memahami egois, orang itu egois, maka di sini kita butuh memikirkan nanti produk yang kita buat ini bukan lagi untuk milik kita, tapi kaitannya dengan calon yang ingin kita ajak mendonasi, orang mungkin terlibat, itu kaitannya dengan mereka langsung apa. Maka di sini ketika membuat copywriting, bukan lagi ini berpahala, bukan lagi ini akan menjadi salah satu amal untuk surga menurut versi kita. Tapi bagaimana itu sampai menjadi menurut versi para jamaah, para donatur, pada orang-orang yang ingin terlibat dalam program yang kita rencanakan. Ini framework yang harus terbangun ketika ingin membuat sebuah copywriting untuk fundraising. Yang terakhir, fitrah otak manusia. Maksudnya, otak manusia ini dirancang oleh Allah dengan prinsip pendekatan sebagaimana yang saya katakan tadi, ternyata otak kita ini berisi dengan kata-kata. Ketika ada kata-kata yang dia lihat, dia akan mengkorelasikan dengan kepalanya. Dan fitrahnya lagi ternyata setiap orang memiliki keyword diksi narasi tertentu. Ketika diksi dan narasi itu dikeluarkan ataupun digunakan, maka itu akan men-trigger dirinya untuk terlibat. Untuk memahaminya sebagai contoh seperti ini. Ini contoh yang paling sering saya gambarkan. Anggap aja ada Fulan dan Fulin. Saya ingin menceritakan bagaimana fitrah otak manusia. Fulan dan Fulin. Si Fulan, dia ini dengan Fulin ini sahabat dekat. Tetapi orang-orang tahu si Fulin ini orangnya kikir. Orangnya itu susah memberi. Orangnya ini dia enggan untuk berdonasi. Orangnya ini enggan untuk meminjamkan. Orangnya ini memang susah banget untuk dia kasih ke orang lain, terkecuali memang ada dampak langsung keuntungan bagi dia. Suatu waktu, karena sahabat dekat, mereka sepakat untuk melakukan ikhlas. Berangkatlah mereka ke sebuah wilayah, ke sebuah tempat yang mereka belum kenali. Mereka mendaki bukit, sampai kemudian di satu tempat, di satu titik, ada sebuah lubang di bukit tersebut. Karena nggak tahu dan nggak lihat, si Fulan itu jatuh ke dalam lubang tersebut. Begitu udah jatuh, tapi dia nggak terluka, cuman dia nggak bisa naik sendiri. Butuh bantuan pertolongan. Fulan kemudian ngomong, Fulan bantu aku, angkat aku ke atas. Si Fulan karena sahabat dekat dan dia berpikir, ya udah, ini yuk saya bantu, saya angkat. Cuman si Fulan saat mau membantu Fulin, ayah bunda berbahagia, dia menggunakan narasi dan diksi seperti ini kalimatnya. Fulin, berikan tanganmu biar aku angkat ke atas. Karena si Fulin otaknya dia ini kikir. Orang kikir itu susah dengan kata-kata beri. Begitu dikatakan oleh Fulan, berikan tanganmu. Di otak dia itu sesuatu yang menghambat gitu. Kok beri? Nggak pas di otak dia, kata-kata beri. Jadi nggak cocok bagi dia. Cara lain lah, jangan itu cara lain gitu. Lalu si Fulan paham betul, ini maksudnya cara lain apa ya? Kok kita mau bantu supaya dia selamat, tapi tetap aja nggak mau. Baru ngerti dia, oh si Fulan ini pelit. Orang pelit itu suka mengambil, suka dia itu menerima, tapi enggan memberi. Maka kemudian, karena si Fulan ini kreatif, tahu temannya,
dia ganti diksinya. Oh ya udah, ya udah, ya udah. Kalau begitu gini aja nih. Nih. Ambil tanganku, Fulen, biar aku angkat kamu ke atas. Begitu dengar ambil, gitu. Oh, kan esensinya sama bisa keangkat ke atas. Cuman karena kata-kata berikan bagi si Fulen itu jadi blok. Nah, ini nanti kita butuh memahami. Ketika kita mengerti donatur itu seperti apa sih karakternya, bahasa apa yang sering dipakai, narasinya apa yang sering digunakan. Semakin itu mendekati, maka dia akan semakin mudah untuk menerimanya. Saat dia mudah menerimanya, program menjadi jalan. Sehingga copywriting yang kita bikin, ini mereka menjadi masuk. Atas dasar inilah ayah bunda berbahagia. 3 dasar ini yang menyebabkan kenapa kita penting untuk menyusun narasi. Untuk betul-betul naskahnya itu dipertimbangkan betul dalam kita membuatnya. Kenapa? Supaya sesuai dengan otak, ada kaitannya, merasa nggak disuruh saat itu terjadi. Maka insya Allah program yang telah kita susun itu akan diikuti atau ikut terlibat bersama dengan kita. Inilah alasan kenapa kita penting dan perlu untuk memahami skill atau kompetensi yang berhubungan tentang copywriting. Dari sini kemudian ada hal yang perlu kita persiapkan supaya 3 hal tadi bisa kita capai. 3 hal tadi bisa kita peroleh. Maka untuk perolehnya ada 2 persiapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama program, yang kedua memahami target donaturnya ataupun jamaahnya siapa. Program yang dimaksud seperti apa? Bagi ayah bunda yang punya bisnis saat ini nomor 1 ini diganti dengan produk garis miring jasa. Kalau kita udah jelas, jasa yaitu adalah program, kegiatan-kegiatan kita lakukan untuk orang menjadi terlibat. Bagaimana cara kita menyusun sebuah program ini? Maka yang perlu diperhatikan mulai sekarang, ayah bunda berbahagia, mulailah untuk berpikir ke poin alasan nomor 2. Nomor 1 tadi orang nggak suka disuruh, nomor 2 orang itu egois. Maka tugas kita adalah membuat program tersebut bisa menyentuh sesi egoisme calon yang ingin kita ajak bekerja sama dengan kita. Maksudnya bagaimana? Program kita ini butuh dihidupkan, butuh dikomunikasikan, butuh dijelaskan sampai calon yang kita target saat dia membacanya, program ini relate dengan saya. Maka di sini, mau nggak mau itu nanti, kita butuh mengenal targetnya siapa, dan juga program itu sendiri manfaatnya adalah apa. Maka untuk bisa melakukan ini, kita bisa melakukan sebuah praktek ya, praktek langsung untuk melakukannya. Saya mau untuk ngelihat dulu di sini, siapa di sini yang sempat punya program makan gratis? Oke, Kak Fran, boleh di kolom chat salah satunya biar kita latihan dulu. Ada yang programnya makan gratis? Ataupun program yang lain silakan, selain program makan gratis lah, apapun salah satu program yang Anda butuhkan terlibat donasi ataupun dari masyarakat. Silakan ditulis di kolom chat, biar saya tahu program-programnya. Nanti biar saya bisa korelasikan saat kita latihan sebentar lagi. Boleh dibantu di chat? Kak Fran tadi ada makan gratis ya? Makan bersama, oke. Makan bersama tiap Jumat habis John. Infak beras, terima kasih Pak Hendra. Buka puasa, baik, terima kasih. Ada lagi lain? Iftar bersama santri, oke. Infak beras, oke. Infak beras. Infak gizi. Sumur, baik. Yang lain ada punya programnya? Oke, takzil di jalan, baik. Berarti ini ada beberapa yang tadi ada infak beras juga ya. Ada juga yang makan-makannya, makan subuh. Oke. Infak bulanan untuk yatim dan bapa. Oh, siap. Baik. Yang lain diikuti langkahnya ini sesuai dengan programnya masing-masing ya. Mari kita lihat. Tugas kita, ayah bunda yang berbahagia,
wajib bisa menurunkan untuk memahami dari setiap layanan dan program itu dengan diksi kita bisa membedakan fitur, fungsi, manfaat, dan masalah yang diselesaikan ataupun harapan yang ingin diwujudkan. Contoh, ketika makan gratis, karena kita mau bikin programnya lewat copywriting, pertanyaan saya ya, boleh open mic ataupun lewat chat, maka sasarannya kita itu siapa? Kalau kita melakukan copywriting, makan gratis. Sasaran kita yang mau kita sasar itu siapa? Masyarakat umum, oke. Ada lagi lain? Siapa ya Bunda? Kalau kita bikin yang ada acara makan? Donatur, oke baik. Oh, siap. Framework pertama yang harus kita pakai sekarang, kalau mau menggunakan copywriting, maka ayah bunda berbahagia. Ya tim, duafa, kalangan bawah, masyarakat, ataupun yang taklim pengajian, itu bukan sasaran copywriting kita. Sasaran copywriting kita adalah orang yang mau terlibat supaya program ini berjalan. Terkecuali ayah bunda itu kesusahan, kok nasi kita nggak ada yang makan. Ah, kita kecuali itu. Tapi kalau kesusahannya, aduh bulan depan ini dananya dari mana? Kalau kesusahannya itu, maka donatur yang harus jadi sasarannya. Nah ini harus jelas. Karena kita program sosial, penerima, dan butuh orang-orang yang akan untuk bagaimana program ini berjalan. Beda target marketnya, ataupun yang disasar, copywritingnya akan berbeda. Kalau duafa kalangan bawah dan kemudian juga masyarakat taklim, itu nggak perlu persuasi banget, cukup beri informasi, udah tahu mereka jalan. Tapi yang kita butuhkan membuat orang menjadi tergerak nih sekarang. Maka saat kita mau menyusun copywriting supaya nanti kalimatnya itu bisa dilakukan, yang harus kita kenali dan perlu kita kenali, ayah bunda, kita butuh kenal makan gratis ini programnya, fiturnya apa aja. Maka ini biar bisa membedakan ya, fitur, fungsi, manfaat. Saya jelaskan dari sisi produk terlebih dahulu. Saya beri contoh, handphone. Fitur adalah, ini biar mudah nanti kita turunkan dalam program. Kata kuncinya, fitur adalah sesuatu yang bisa diindrawi dari sebuah produk. Apa itu diindrawi? Bisa dilihat warnanya, bisa dipegang, bisa dicium, bisa disentuh. Maka fitur itu akan jadi seperti ini. Ada kamera, ada layar kalau handphone, kemudian ada covernya, bobotnya, ukurannya, hardware di dalamnya, itu semua menjadi fitur. Itu fitur. Fungsi, cara kerja dari sebuah fitur. Manfaat, efek dari cara kerja. Contoh, fiturnya kamera 48 megapiksel. Fungsinya untuk menangkap gambar atau video dengan kualitas high resolution. Manfaatnya mendapatkan kenangan dan memori yang tak terlupakan. Di dalam pembuatan copywriting itu, justru yang dibutuhkan ternyata bukan memahami fitur, tapi menggali efek dari fitur ini bagi pengguna itu apa sih? Contoh lain nih, MBPS tadi, manusia itu egois. Kemudian kita bisa ngomong seperti ini.
supaya mendapatkan memori kenangan tak terlupakan. Dengan kameranya 48 megapiksel, maka akan mendapatkan tampilan yang lebih jelas untuk menunjukkan diri kita ini ada di kenangan tersebut. Sesuatu itu yang melekat pada diri. Orang butuh apa lagi ya sampai Mbps gitu? Kalau cuman hanya sekedar hasil cepretan tidak buram, ini belum begitu kena emosi. Maka untuk dapat manfaat, kita bisa turunkan lagi menggalinya. So what gitu kalau dapat nggak buram. Ya kalau nggak buram kemudian menjadi lebih jelas. So what kalau lebih jelas? Akan merasakan dirinya ada di situ. So what kalau ada dirinya di sana? Orang-orang akan merasa menjadi bagian dari kegiatan tersebut. So what merasakan bagian itu? Dia akan merasakan keberhargaan dirinya ada di sana. Egois keberhargaan diri. Gua ada lo di sini. Nah, jadi kata kuncinya fitur fungsi manfaat. Waktu manfaat itu kalau belum mengena emosi, belum mengena egois, kita bisa bantu tuh dengan men-trigger. So what? So what? Emangnya kenapa? Emangnya kenapa? Ini yang jual jilbab. Jilbabnya kemudian terbuat dari kain yang tipis. Oke, fungsinya apa? Fungsinya ini tidak mudah kusut ataupun tidak bisa lebih mudah untuk dirapikan. Manfaatnya apa? Ya menjadi menghemat waktu. Suat kalau menghemat waktu. Melakukan aktivitas menjadi lebih cepat. Soat melakukan aktivitas lebih cepat. Banyak kegiatan bisa dilakukan. Soat dengan banyak dilakukan akan menjadikan banyak momentum dan hal-hal penting bisa dieksekusi. Soat bisa hal penting bisa dieksekusi. Ini cara kita mengejar terus sampai kena sisi egoisnya manusia. Kalau itu udah kena, itulah nanti yang akan kita ambil untuk kita pakai dalam copywriting. Karena begitu orang baca, ini yang saya cari. Nah, sekarang kita latihan. Makan gratis, fiturnya apa aja? Ayo, dibuka mic-nya, ditulis di kolom chat. Makan gratis, fiturnya apa aja, Ayah Bunda? Nasi. Nasi, oke, baik. Nasi, yang sesuatu yang bisa diindrawi, terima kasih. Apalagi? Player. Apa? Player. Apa itu? Panduk. Spanduk itu cara kita mengkomunikasikan, Kak. Jadi, fitur itu sesuatu yang melekat dengan program. Nasinya ada. Ini cara berpikirnya yang mudah. Berapa kali? Hanya di waktu Jumat. Oke. Apalagi? Lauk. Oke. Lauknya. Begitu lauk, kemudian kita ngomong. Boleh napa? Sesuka hati. Nah, itu fitur. Susu dan buah. Oh, ada buahnya juga. Maka nanti akan jadi begini. Ketika ini menjadi fitur, maka akan jadi pengumuman begini. Makan gratis pada Jumat, ada buah, ada minum, ada tisu, kemudian boleh nambah lauk pauknya ayam, ikan. Itu semua jadi fitur. Itu semualah jadi fitur. Kemudian fungsinya apa sih? Kita bisa melihat yang namanya makan ya bisa memenuhi nanti bagi yang makan memang itulah yang dicari. Nah, sekarang kita perlu memikirkan ketika ada program kegiatan makan gratis ini, fungsinya bagi donatur itu apa? Sedekah. Wasilah sedekah, oke. Apalagi? Bagi donatur nih sekarang. Berbagi kebahagiaan. Berbagi kebahagiaan, oke. Apalagi? Dapat amal jariah terbaik dari yang penerima. Amal jariah, oke. Apalagi? Ini kan kita masih menggunakan kata-kata yang memang dari sisi Jawi ya. Begitu manfaat sekarang harus kena ke donatur.
dapat tempat penyaluran rezeki. Penyaluran rezeki bagi donatur memang apa keuntungan bagi dia? Sobat bagi dia ada wasilah itu. Donatur mendapat doa-doa dari penerima. Sobat bagi dia kalau dia dapat doa. Bisa Status dia sosial. orang zakat. Apa? Kebahagiaan Nur? pribadi, Coach. Kebahagiaan pribadi pendidikannya belum sampai ke sana, harus masuk dulu yang kita ngomong nih. Selain kebahagiaan pribadi, Kalau status sosial, gimana contoh kata-katanya, Abi Iwan? dipuji, Dapat pujian boleh, dapat sanjungan. dapat sanjungan, oke. Oh, ini harus betul dipahami ya. Ayah bunda semua kan sering berinteraksi dengan para donatur nih ya. Profil donatur itu seperti apa sih? Yang mereka nggak ngomong sebenarnya. Kita tahu gerak-gerik bahasa tubuh, kegiatan sehari-hari. Seseorang yang memiliki dana tetapi sibuk dan tidak sempat untuk menyalurkan sendiri. Oke. Coba ya. Sekarang kita belum yang kita ambil gitu. Mereka sibuk untuk bikin diri. Coba posisikan diri ayah bunda semuanya. Orang punya dana tapi sibuk, kemudian ketika ada program itu, kenali kata-kata di dalam dirinya. Kalau saya di sini sebenarnya yang saya mau, kalimatnya apa? Saya ada duit ini, tapi bisa nyalur, supaya begitu ada orang datang mengeluarkan kalimat itu, begitu saya dengar, ini saya mau. Kata-katanya apa? Ingat ya, bukan begini. Ini ada orang minta sumbangan nih. Otak nggak suka. Otak nggak suka ya. Ingat ya. Begitu lewat, ini dari masjid datang minta sumbangan buat donasi makan Jumat, makan bersama. Bukan itu yang ingin dikenali oleh otak. Saya mau dari Bu Neni tadi bagus banget. Saya punya waktu tadi. Kalimatnya seperti apa sih? Kalimatnya, ayah bunda orang baik. Jumat ini kita berbagi kebahagiaan, memberikan menu terbaik untuk para penghafal Al-Quran. Nah, itu belum ada korelasinya dengan mereka sama sekali. Itu korelasinya dengan program kita. Silakan. Yang berdampak kebaikan kepada donatur. Posisikan kalimat itu harus dari sisi mereka terlebih dahulu. Egois ya, orang egois nih. Saya ngelihat dulu di kolom chat ya. Mungkin bisa diberikan contoh, Tat. Bapak mau lihat Satu contoh mungkin kita jadi bisa mengkreasikan cara Baik, berpikirnya. contoh kreasi. Ayah bunda di Jumat hari ini yang kebingungan mau menyumbang untuk yang langsung berdampak kepada masyarakat lewat amal soleh, lewat jariah yang Anda miliki. Hari ini kami akan melakukan. Jadi kita bergerak dari ayah bunda yang hari ini lagi mikir, ini mau nyumbang kemana ya? Maka kami ingin menginfokan di program masjid kita ada. Datangnya kan dari mereka duluan itu. Oh iya, iya. Betul ya, kalimatnya kan bukan gitu. Ayah bunda yang soleh, hari ini kita ada, nah itu kan kamu gitu. Habis itu kamu ngajak saya kan. Tapi kalimat yang kita bangun, gelisah ataupun bingung, ini hari ini nyumbang mana lagi ya? Ayah bunda pasti senang Jumat ini. Nah ini yang saya maksud, kita butuh ketemu orang-orang punya duit ini sebenarnya mereka itu. Atau ini yang menarik sekali yang saya temukan. Apalagi setelah saya ngobrol dengan Beben dan juga dulu saya pernah juga waktu ke Cirebon untuk ngobrol ngasih pelatihan di sana. Saya baru tahu ternyata ahlinya para teman-teman ini, para amil ini Mas, ilmunya cuma satu kok, kekuatan kita doa gitu. Dari situ saya mendengar gitu, ternyata banyak kisah-kisah miracle yang terjadi gitu. Berarti ini yang dicari. Maka kita bisa memainkan ayah bunda yang hari ini ingin hajatnya terwujud. Maka yuk mari bersama lewat wasilah kita berbagi kepada orang membutuhkan. Dengan memberikan mereka makan, maka setiap dari butir nasi ini akan menjadi doa untuk termunajatnya hajat Anda. Itu kan bagi mereka langsung, oh iya ini yang saya mau gitu. Jadi kita bukan ngajak mereka untuk berdonasi, tapi kita ingin mengatakan, kita mau membantu masalah Anda loh.
Walaupun terkesan di sini, Mas, tapi kan program kita orang kalau dalam bersedekah jangan itu banget. Benar, saya nggak bisa memungkiri hal tersebut, tetapi ada trigger kalimat di sini membuat orang aware terlebih dahulu. Aware. Tapi dan kemudian, mari kita berharap dengan hal ini menjadikan Allah menjadikan ini menjadi wasilah dan jadikan ini menjadi amal menjadi terbaik kita pada hari ini. Tetap itu butuh dibangun narasi selanjutnya bahwasanya lah apapun dilakukan itu ya bukan hanya karena itu, tapi ini kan kita yang namanya terijabah dan segala macam itu semuanya adalah, tapi ini kan bagian daripada ikhtiar gitu. Itu tetap harus. Jadi bukan kita juga bukan juga kayak maunya sedekah yang sempat menjadi kontroversial, nggak sampai ke sana copywriting akan kita lakukan gitu. Tetapi kita bagaimana sentuhan panggilan-panggilan di awal untuk kita ajak itu, baru narasi di bawahnya itu nanti kita bantu untuk mereka tetap fokus. Ini menjadi habit, ini menjadi nanti sebuah kegiatan yang memang ya ingin berbagi gitu. Kemudahan beramal soleh, kita butuh mendetilkan beramal soleh itu bagi mereka itu kemudahan itu menjadi seperti apa? Kalimatnya akan jadi seperti ini. Contoh di kemudahan. Daripada ayah bunda bingung untuk menyalurkan kepada orang yang ragu, ini benar nggak ya nanti sumbangan saya? Maka kami ingin mengajak untuk berdonasi di kegiatan di mana para mustahik orang-orang yang menerimanya ini sudah kami seleksi. Memang mereka lah menjadi hak yang membutuhkan dari bantuan Anda. Kadang-kadang kan orang mau kasih, ini benar nggak ya tempat saya kasih ya? Kan ada kekhawatiran di sisi mereka itu. Ini yang saya maksud dengan ayah bunda berbahagia. Di sisi manfaat itu harus kita temukan sebenarnya. Jadi di manfaat ini berarti kalimatnya itu nantinya dampak pada mereka. Oh mereka bahagia, mereka akan merasakan amal soleh. Iya. Menyelesaikan apa kan poin nomor 4 tadi? Di kolom nomor 4, itulah dia yang perlu kita gali. Pain-nya apa? Gain-nya apa? Mendapatkan apa? Menyelesaikan apa? Dari setiap fitur yang ayah bunda miliki, pastikan hal ini dielaborasi lebih dalam. Rata-rata jadi kita apa sih? Yang kemudian kita ajak dan untuk menjadi. Ya Izin tetap tanya, Tat. kita berusaha membangun persepsi supaya bahwa mereka melakukannya itu lillahi ta'ala gitu. Izin bertanya, Tat. Silakan. Tadi Ustaz sampaikan terkait dengan fungsi dan manfaat gitu ya. Iya. Fungsi dan manfaat ini sudut pandangnya dari sudut pandang donatur. Yes. Ya. Pembedanya di mana, Tat? Pembedanya oke gini. Fungsi itu dia melekat kepada cara kerja dari fiturnya, dari kegiatannya. Tapi manfaatnya itu dari kegiatan tersebut dampak langsung bagi donatur itu apa? Oh iya, tadi kan kalau dari manfaat dampak langsung ke si donatur. Kalau dari fungsi, Kalau fungsi itu lebih kepada cara kerja. Contoh, pada saat kita melakukan yang program tadi lauk pauk udah jelas semua. Maka ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memberitahu para donatur lauk pauk ini dengan yang ada lengkap seperti ini worth it loh untuk dimakan oleh orang dan bisa bikin orang kenyang. Kalau lengkap tadi, ini bikin orang kenyang, larinya dengan donatur apa gitu akan menjadi. Saya ingin memastikan dana yang saya kasih itu benar-benar kemudian menjadi orang berdasarkan manfaat atau enggak sih? Kan itu di kepala mereka akan jadi gitu. Lauk pauk makan gratis, nasinya aja yang gratis, tapi lauknya bayar umpamanya begitu. Orang akan mikir, wah ini kayaknya ada default lagi. Terus bagi saya cuma nasi doang, mending ke rumah saya aja. Tapi ketika fiturnya, oh lengkap ternyata ya. Sekali saya kasih di sini, memang orang akan mendapatkan langsung. Dia akan langsung kepada manfaat nanti akan dirasakan. Jadi fiturnya ini, begitu kita tulis, fitur-fiturnya kan, ada nasi, kemudian ada buah. Kita bisa membuat. Ini menjadi cara kerjanya, makan siang komplit. Fungsinya berarti bisa mengenyangkan. Atau apalagi? Kalau dengan lengkap semua tadi lauk pauk yang ada. Bisa dibawa pulang. Bisa dibawa pulang. Enggak, artinya itu kan domainnya pada si penerima, bukan si donatur. Iya,
di Jadi situ fungsi dari itu produk berada hal pada tersebut, tentang hal si tersebut penerima, bukan pada si donatur. Kalau betul, donatur itu kelihatannya pada manfaat dan manfaat penyelesaian betul, masalah kelihatan. betul. Manfaat dan masalah itu ada di donatur. Di donatur pun akan melihat fungsinya ini ketika dia lihat dampaknya apa yang akan terjadi kepada penerima, dia pun nanti akan langsung merasa di manfaatnya itu akan langsung berefek pada dia gitu, dia bisa melihat juga korelasi langsung. Emang di fungsi itu pasti lekatnya kepada fitur sih, sangat dekat kepada fitur. Manfaat dan kemudian merealisasikan apa itu harus kepada donatur persis. Ya, mungkin 100%. satu yang belum tadi dijelaskan satu ya, yaitu terkait dengan penyelesaian masalah gitu ya. Ini Ya, menyelesaikan masalah, betul. yang menjadi pertanyaan saya adalah masalahnya siapa? Donatur. Oke. Bagaimana kita bisa melihat manfaat itu bisa menyelesaikan masalah donatur? Padahal kita sedang apa ya? Membuat Nggak program tahu untuk nih umat donatur gitu itu ya. punya masalah apa gitu loh. Nah, itu Oh, kan. siap. Sehingga Yang dimaksud kita bisa masalah di menangkap sini, itu. Oh, gitu. Ustaz Fadli, dua hal. Ekspektasi harapan, atau memang ada sebuah hajat, atau memang sebuah kondisi memang jadi permasalahan mereka gitu. Jadi masalah di sini, tolak ukurnya, satu, kalau hajat kan udah jelas, ada sesuatu yang ingin dicapai. Yes. Kalau masalah itu ada beberapa orang. Saya dulu pernah kasih di sana, tahu-taunya yang dibagiin malahan kemudian pas saya dapat info gitu. Orang terdekat saya, lu dapat apa aja nasi ya? Sini gue lihat. Kok cuma segini? Kan masalahnya adalah kekecewaan. Dan hal-hal ini kita butuh untuk meyakinkan. Bukan kita berarti mengatakan ada hal negatif hal tersebut, tapi kita butuh mencari nanti kata-kata, bukan menjudgment orang lain, tapi sebenarnya ada dalam pikiran dia kekhawatiran tersebutlah yang kita ungkapkan, Ya. bahwasanya kita ingin meyakinkan ini lebih jelas, lebih tepat. Itu yang mau nanti kita trigger. Yang saya belum clear gini Pak Afan nih. Jadi kita bagaimana bisa mengetahui bahwa ketika dia itu melakukan tindakan tadi, gitu ya, bersedekah tadi misalnya, kita sudah menggali ada manfaatnya tadi kan sudah jelas. Tapi bagaimana kita bisa mengetahui bahwa asbab dia melakukan itu menyelesaikan persoalannya dia? Sip, bagus sekali pertanyaannya. Ini hal yang harus dilakukan lebih oleh para amil, yaitu untuk ngobrol. Lakukan sesi konseling dan segala macam untuk menggali. Artinya ketika mereka memberikan respon terhadap donatur itu kita harus membangun komunikasi yang jauh lebih dalam ya. Satu itu. Yang kedua, ini cara gali database. Karena saya adalah sering dikirim gitu. Saya seringkali dikirim Ayah Rahmat Syah hari ini di hari habis pada Jumat, habis salat asar di hari Jumat ini, nanti bersama adik-adik yatim kita akan doa bersama. Ada hajat yang ingin untuk didoakan. Daripada donatur kan rekan-rekan sekalian itu kan sering melakukan hal tersebut. Kumpulin harapan doa-doa para donatur ini, inilah kata-kata yang dimasukkan dalam copywriting. Itu kan sebenarnya cara kita ngeriset pasar gitu. Orang itu sebenarnya harapannya apa sih? Kan cuman kita berdoa aja nggak minta apa-apa di situ kan? Baru itu nanti kita masukkan ke dalam copywriting. Jadi pengalaman saya waktu saya mengajarkan copywriting itu, problemnya sebenarnya bukan bikinnya, tapi menggali di sini data ini yang ternyata harus ketemu pas banget. Kalau ini udah ketemu, kata-katanya mudah kita susun. Karena merancang copywriting teknik, template-nya udah ada. Template-nya udah ada. Template itu maksudnya udah ada bagaimana? Seperti ini bentuknya. Kita tahu kenali program layanan. Kalau ini lebih kepada framework, orang-orang nggak tahu ternyata kita punya program layanan tersebut. Jadi nggak aware sama sekali, kemudian ada orang aware, oh ternyata di tempat saya dekat saya ini ada yang bikin ya gitu. Atau selama ini dia yang tahu, selama ini yang saya tahu kalau program begini ya cuma dompet duafa doang gitu. Oh ternyata padahal lembaga ini juga bisa. Ini namanya decision making gitu ya. Ini target marketnya, ini termasuk kita kenali apa ketakutan mereka, perilaku mereka bagaimana. Kita harus kaitkan, ada nggak behavior mereka ini ada korelasinya dengan produk ataupun program kegiatan kita. Sehingga itu dimasukkan ke dalam nanti menjadi copywriting. Ini langkah-langkahnya ya Bunda.
Langkah-langkah ini template-nya udah ada semua. Tapi untuk bisa mengisi ke sini, semuanya dipakai dari dua hal tadi. Apa produk kita dan manfaat langsung kepada para donatur, siapa donatur kita, apa ketakutan mereka, apa harapan mereka. Kalau itu udah dapat, ini tinggal dimasukkan nanti. Kita maunya apa sih? Oh, orang ikut menyumbang. Oke, sip. Apa ambil perhatian mereka? Kita kenali ini, ekspektasi mereka apa aja. Itu jadi judul. Judulnya justru bukan program kita gitu. Tapi judulnya harus mengkaitkan antar program dengan ekspektasi yang kita target tadi. Pasti akan menjadi pertanyaan lanjutan. Berarti beda donatur akan beda copywriting. Beda copywriting. Yes. Bagaimana caranya kita bisa membedakannya? Database. Apa database-nya? Ini para level pengusaha, ini PNS, ini para UMKM, ini orang-orang yang karyawan. Yang kita akan ngecek. Tadi begitu kita kirim nih, ekspektasinya apa? Oh, proyek saya berjalan dengan lancar. Oh, ada orang buat orang tua saya. Oh, ternyata orang-orang yang dia itu di levelnya adalah karyawan, ada minta doa, doakan untuk orang tuanya ya. Hampir rata-rata seperti ini. Ketika kita ketemu, klasifikasi nih database kita. Setelah kita klasifikasi, blast. Yang ini dia begitu baca, programnya sama, tapi direlatekan dengan dia. Oh iya nih, oke bagi saya. Karena begitu dia baca, apakah Anda ingin bisnis Anda itu menjadi dilancarkan, kemudian bagi orang, saya kan nggak punya bisnis, udah nggak correlate dengan dia. Jadi copywriting ini dia sniper sifatnya, beda orang. Maka mau nggak mau, ayah bunda berbahagia, teman-teman ambil sekalian, database dari orang-orang yang selama ini sudah menjadi terlibat bagi kita untuk program kebaikan ini, kita bukan hanya nama dan nomor handphone, tapi berupa profil. Tambahin profilnya. Nambahinnya gimana? Biasanya kalau kita bikin program nih, habis asar kita minta mendoakan mereka, kita kirim WA, mereka akan minta tolong doakan saya buat ini ya. Itu klasifikasi. Saya tahu nggak semuanya sampai di level sana, tapi kalau mau bikin program ini menjadi maksimal, maka mau nggak mau harus sampai ke sana. Saya waktu di Masjid Milioner, saya tanya, oh kita ada coach. Untuk ini copywriting buat para pengusaha. Ini copywriting buat orang-orang yang bahkan mereka, kita dapat data bahwasanya, ya para penjual sayur yang keuntungannya 100.000 sehari, tapi mau infak, apa sih mereka cari di sini? Di sini bukan kita unsur matematis semacam kita, oh lakukan ini dapat ini, bukan itu yang mau kita lakukan, tapi ingin bagaimana ketika sebuah program kita edukasikan, terwanjantahkan, terrealisasi, tervisualkan kegiatan tersebut, ini loh dengan diri saya yang saya cari. Itu mereka dapat hal tersebut. Tugas Pertanyaannya kita. gini satu Tan. Ya, Tadi, silakan. Tadi Ustaz Rahmat sampaikan adalah terkait dengan kepemilikan database gitu ya. Iya. Nah, bagaimana nih kita mendapatkan database ini gitu kan? Nah, ini yang mungkin perlu bisa dijelaskan gitu ya. Karena kalau tadi punya database bisa kita klasifikasikan sehingga masing-masing punya copyright yang berbeda, kemudian bisa kita olah lah gitu. Tapi bagaimana kalau kita tak punya database? Artinya kan ini jadi agak sulit ya untuk kita realisasikan. Ketika bagi lembaga, bagi yayasan yang nggak punya database, karena prinsipnya inilah program amal tadi hampir-hampir sama semua, maka benchmark ataupun bersilaturahimlah dengan lembaga yang lain, mau nanya dong, umat kita ini yang donatur ini, rata-rata mereka kalau kita mau lihat yang mereka cari apa sih? Metodenya benchmark, Ustaz. Oke. Jadi kemarin itu ada sekolah. Mas, sekolah kita baru, kan nggak punya siswa. Kan kita nggak punya database. Bisa lakukan riset intelijen. Gimana caranya? Berkunjung ke sekolah yang lain, ngobrol, dekatin mereka, kenali nih orang-orang tua di sini, nyekolahin anaknya ke sini buat apa sih yang dicari? Kan kita punya profil yang sama nih. Lembaga sosial kita kan profilnya hampir sama nih. Yes. Ya, ini caranya. Yes. Saya yakin banget lah, nggak akan menjadi. Saya sangat positive thinking.
lembaga yang kita bangun ini bagi umat, kayaknya nggak sampai, rahasia dong. Kayaknya nggak sampai segitunya lah. Yang kita tanya bukan siapa namanya gitu. Kita mau nanya ekspektasi umat yang berdonatur ini apa sih? Kan itu Ustaz kan yang kita dapatkan. Kurang lebih begitu Ustaz. Baik. Sekelah. Syukran untuk pertanyaannya. Baik, Ayah Bunda ada pertanyaan? Monggo silahkan. Jadi intinya ingin saya harapkan, ini yang paling penting ya. Yang saya sharekan di sini adalah ruhnya copywriting. Kalau ini udah ada, selesai semua. Kenali programnya apa, fungsinya apa, manfaatnya apa. Lalu kemudian kita mengenali, apalagi bisa di mapping ini kalau udah ada datanya. Masyarakat kita tahu nggak sih kalau kita punya program ini? Oh, ada orang-orang yang kemudian dia emang itu bisa layanannya apa aja gitu. Kadang-kadang mereka mulai ingin tahu tersebut. Awareness tuh begini kadang-kadang. Ketika saya sedang punya permasalahan hal seperti ini, yang saya khawatir, tapi saya nggak tahu ya di mana yang tempat untuk bisa saya yakinkan amal saya ini, fulus saya ini betul-betul menjadi amanah. Oh, dia kemudian akan jadi ngerti. Kayaknya lembaga-lembaga yang sudah ada terdaftar ini amanah deh. Beberapa dia gini, pokoknya saya kalau udah zakat lembaga ini, lembaga lain enggak. Nah itu namanya udah decision making. Kalau di produk ini namanya branding sudah di decision. Consideration itu dia tahu permasalahannya apa dan harus kemana. Kalau awareness dia hanya tahu masalahnya apa. Unawareness memang nggak tahu sama sekali itu. Nggak aware sama sekali dan nggak ngeh. Awareness itu cuma ngeh, oh itu ada lembaga amal gitu. Tapi lembaga amalnya buat apa aja ya? Bisa dipercaya atau enggak ya? Ini kita klasifikasi aja untuk lebih mengenal aja dari data yang ada. Karena semakin kita kenali, akan menjadi lebih mudah. Target pembaca kita adalah siapa? Oh, kalau ini PNS. Oh, kalau ini adalah para pegawai. Harapan dan masalah mereka apa? Makanya nomor 6 ini saya bikin warna merah, karena ini menjadi sangat-sangat hal terutama. Termasuk sebenarnya, kita bisa menggali hal yang lain, contoh program-program ketika donatur untuk Gaza. Kita harus mencari orang berdonatur untuk Gaza itu macam-macam loh. Ketika proses di sana, apakah dari sisi mungkin nasionalismenya, apakah dari sisi mungkin menjadi bagian, ada beberapa orang tertrigger gitu. Nanti kelak ketika Rasulullah bertanya gitu, paling tidak aku sudah bisa untuk mengatakan ada langkah melakukan. Itu berdampak bagi semua orang gitu. Karena beberapa orang bantah, ya masih ada amal lain lah yang bisa aku lakukan dengan Rasulullah untuk mengatakan aku umatmu kok gitu. Setiap orang triggernya akan berbeda-beda. Ini mengenali siapa pembaca kita. Pembaca di sini sebenarnya masuknya ke database yang ada. Nama mereka siapa, aktivitasnya apa. Kita bisa mengenali ketakutan dan harapan mereka apa. Dari program yang kita lakukan doa bersama, mereka sering mengirimnya apa. Apalagi kita tahu perilaku, kita korelasikan perilaku-perilaku ini ada kaitannya dengan program kita lakukan nggak? Kalau ada, itu makin maksimal. Lalu apa yang menjadi esensi dari apa itu copywriting? Segala sesuatu yang melekat pada produk atau jasa untuk mempengaruhi pembaca melakukan apa yang kita inginkan. Berarti sebelum nulis kita butuh tahu, saya kepinginnya ini, selesai nanti para donatur ini membaca, yang saya harapkan terjadi apa pada mereka. Ini yang dimaksud dengan apa yang kita inginkan. Copywriting itu ada sifatnya hanya untuk attention. Ini biasanya untuk spill pengumuman-pengumuman aja. Interest membuat orang menjadi kayak programnya bagus juga ya, kreatif gitu. Desire, dia akan langsung, udah kreatif programnya, ini bisa juga mendapatkan hajat saya, dia merasakan ini loh yang saya inginkan. Kalau untuk kita fundraising, conviction ini nggak ditanya, ini hanya untuk produk. Kalau kita langsung kepada action. Lalu saya kalau mau transfer kemana? Adanya di nomor 5 ini. Maka langkahnya ini, apa yang kita mau, ambil perhatian mereka, ini kita bikin di judul, lalu kemudian jelaskan programnya, ada kaitannya korelasinya dengan mereka, yakinkan mereka, ini biasanya kita memberikan dari testimoni ataupun dampak langsung dari yang sudah menerima manfaat yang kita lakukan,
sama kemudian kita ajak berikan perintah. Perintah itu harus jelas, ayo berdonasi sekarang, hubungi nomor. Untuk berdonasi silahkan dicatat nomor rekeningnya ke, ini yang maksud poin nomor 5. Ini 5 Nanya, langkah, boleh, Tat? silahkan. Ini terkait dengan copyright yang Ustaz tadi sampaikan gitu ya. Mm-mm. Adalah bentuk tulisan. Ini kira-kira medianya di mana, Tat? Medianya, Nah, itu. baliho, medianya, sosial media, dimanapun yang bisa ditulis itu copywriting. Oke. Di Jadi, mobil copywriting, dimanapun iya. yang bisa ditulis itu copywriting. Ya. Jadi medianya sangat luas ya, nggak mesti harus. Kadang-kadang kan kita begini, Tat. Bisa jadi lembaga itu belum punya apa namanya ya, website lah atau apalah gitu kan, kita belum punya nih. Jadi Iya. kadang-kadang muncul nulis di mana kita mau nulisnya Iya. ya, katakan. Kemudian mau menyampaikan ke donatur lewat apa ya? Itu Iya, kan. Nah, betul. ini mungkin perlu Ustaz jelaskan nih. Jadi dia di mana, kemudian penyampaiannya lewat jalur mana? Lewat apa aja. Insya Allah di copywriting itu di semua media, baik itu elektronik ataupun kemudian konvensional, itu bisa dilakukan. Jadi semua yang bisa tertulis tulisan itu bisa kita jadikan media untuk copywriting. Bisa di website, bisa WA, bisa juga kemudian brosur, bisa dimanapun. Atau papan pengumuman yang ada di masjid ataupun mungkin di tempat-tempat yang bisa ditempel, bisa. Intinya semua yang bisa tertulis. Atau bahkan mungkin ditulis di belakang baju marbot juga bisa. Intinya lah bisa ditulis gitu. Baik, jazakallah, Tat, ya. Ya, Afad. Yang lain ada pertanyaan? Monggo, silakan. Silakan. Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Jadi Makmur, kan silakan. yang saya mau tanyakan, Ustaz, kan perihal tadi database ya secara ini ya. Kan untuk mendapatkan database itu tadi kan coba bertanya ke sesama lembaga lah Mas Soleh yang ini. Dan jadi pertanyaannya kita kan untuk oke lah kita mungkin bagaimana kita mengklarifikasi dalam hal ini database yang memang kita nggak tahu beliau nggak tahu ini, tapi bagaimana kita mengklarifikasi bahwa dia ini dia senangnya ini, dia senangnya seperti tadi bahwa dia sampai profesinya sampai ininya Ustaz. Itu. Terus yang kedua, bagaimana mengolah database yang sudah ada ini, bahkan istilahnya sudah sudah berinfak lah atau bersedekah lah, untuk bagaimana kita mengajak dia bisa lebih tambah lagi lah Ustaz, gitu. Baik, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, database yang saya maksud tadi adalah yang kita minta bukan datanya mereka, tetapi dari kira-kira ekspektasi para donaturnya ya. Karena kan kita mau membuat nanti copywriting sesuai dengan ekspektasi calon donatur kita sebenarnya. Itu yang pertama. Maka caranya bagaimana? Yang kita lakukan saat mereka tidak mengklasifikasi, kita bantu dengan pertanyaan. Kalau boleh tahu selama ini kira-kira harapan dari jamaah ataupun para donatur pada saat mereka berdonatur itu yang diharapkan kepada kita lewat program kita apa aja sih? Ya mereka mau amanah aja, gali aja lebih dalam. Amanah dimaksud bagi mereka menjadi penting itu apa? Kita laporin aja udah cukup gitu. Nah, di kita itu harus menjadi jalan untuk nalar gitu. Kalau saya di posisi dia, saya ingin laporan, sebenarnya apa sih yang ingin saya cari? Kita coba memposisikan. Laporan itu saya butuh, saya ingin tahu tersalurkan atau enggak. Biasanya kalau saya sudah ingin tersalurkan, ini kalau di posisi saya, yang saya inginkan seperti apa? Saya merasa diri saya itu adalah udah beramal. Oke. Kemudian apa lagi selain itu? Selain saya merasa diri saya udah beramal gitu. Ingin merasakan jariah saya ini sampai kepada orang yang tepat atau enggak? Apa yang ingin saya cari di sana? Ya ujung-ujungnya nanti lari lagi. Ya ingin memastikan lagi amal saya itu ada gitu. Kita coba cari beragam variasi kalau dari merekanya nggak bisa memberikan. Tapi paling tidak kita mendapatkan clue-clue. Boleh tahu selain dari mereka minta kemudian ini loh udah tersalurkan, hanya cukup info laporan aja, ada lagi lain nggak? Mungkin ada yang khusus diminta didoakan. Nah, kita nanya begitu aja, itu bisa menjadi tambahan. Karena kan memang nggak semua lembaga
yang sampai ke sana. Karena bagaimana kita udah dikasih aja udah alhamdulillah. Padahal ini kalau dikelola dengan baik kan akan jadi lebih mudah untuk dikomunikasikan. Bahkan kita bisa melakukan klarifikasi. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita lah kemudian bisa lebih mengajak lagi. Ingat, ajakan yang kita lakukan itu kita kembali kepada prinsip yang di awal tadi. Pada dasarnya kita lah egois gitu. Karena beberapa orang mau mengeluarkan lebih, pada saat itu menjadi make sense. Pada saat itu dia merasakan, oh iya ya, saya butuh untuk terlibat. Maka di sini menjadi sangat penting untuk kita kenali siapa mereka. Jadi kalau ditanya bagaimana agar mereka menjadi bertambah, tugas kita mengkomunikasikan alasannya untuk lebih bertambah itu apa. Tidak cukup hanya sekedar nambah amal soleh. Itu ekspektasi kita berharap, ya kita pun juga akan mengharapkan itu. Tapi kembali, karena ada sisi egois itu, sisi egois itu harus tersentuh lewat komunikasi kita, yang ujung-ujungnya bingkai besarnya adalah amal soleh yang mau dicari. Tapi butuh untuk dinalarkan supaya tergerak. Itulah efek dari permainan kata-kata kita ini. Saya nggak hafal ayatnya Ustadz, tapi hal yang menarik itu pernah saya dengar sebuah kajian dengan guru tahsin saya gitu. Itu pun sempat saya nanya kemudian, kenapa sih ada yang ayat itu menggunakan diksi jual beli, kemudian ada berapa langsung. Ternyata yang diproses untuk bersedekah itu ada kalimat-kalimat yang memang yang sifatnya untuk transaksi, kemudian yang sifatnya akan dapatkan ini, seakan-akan, tapi ada juga yang sifatnya itu ada kata-kata yang beriman untuk bersedekah itu tanpa ada iming-iming gitu. Dan itu narasi dari Al-Quran. Saya afwan karena saya nggak hafal ayatnya itu. Ada 4 kategori yang dijelaskan oleh Ustadz. Saya langsung korelasi begini, copywriting banget gitu. Lalu saya nanya, kenapa melakukan gitu? Karena seholik, sangat paham makhluknya, saking pahamnya itu, berkomunikasi pun dengan makhluknya. Ini buat ente-ente yang suka dagang, ini kalimat aneh ngomong. Bahasa lainnya adalah ketika Ustadz ngomong begitu, oh ternyata diksi narasi ini supaya lebih cepat nyambung untuk beberapa orang lakukan. Kalau kita lihat hal yang lain, hadis-hadis Rasulullah, itu sangat korelasi tergantung dengan siapa ketika berkomunikasi. Contoh, dalam hal kalimat yang berhubungan untuk ikhtiar. Kita tahu bersama tentang yang bagaimana perlu mengikat tali untuk ontanya. Tapi ketika mau bersedekah untuk kemudian berperang, sampai kemudian sahabat Abu Bakar kemudian memberikan, apa yang kau tinggalkan? Allah dan Rasulnya. Kok nggak komentar apa-apa? Karena tahu keimanan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar kok kenapa ngomong? Nggak begitu juga. Ini kan enggak. Tapi karena tahu tuh kualitas Abu Bakar bagaimana, kualitas keluarganya bagaimana, sehingga nggak perlulah gitu. Jadi narasi ini pun kemudian saya jadi mengerti. Oh, ini sangat tergantung kepada siapa gitu. Maka di sini pun yang akan kita lakukan butuh untuk menyesuaikan. Yang pertanyaan tadi intinya berarti yang kita lakukan, bagaimana kita melakukannya, benchmark. Kalau memang enggak semua orang sudah melakukan, maka bisa kita lakukan dengan menggali, bertanya, izin untuk mengenali, karena kita ingin melakukan juga, bukan ingin minta datanya. Bagaimana agar bisa bertambah? Maka kita butuh menarasikan dan menalarkan supaya menjadi lebih masuk akal. Kurang lebihnya begitu, Ustaz. Nanti ini teman-teman sebenarnya pertanyaan ini yang sangat bisa menjawab, karena kita kelasnya 2 hari itu teman-teman MB yang harus menjawabnya karena mereka praktisinya gitu ya. Karena mereka banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menarik untuk bisa bikin jamaah. Ayo tambahin lagi, tambahin lagi. Mereka jago tuh mengkreasikannya ya. Izin menanyakan. Ya, satu lagi yang terkait dengan media yang pengalaman Ustadz yang paling banyak gitu ya, yang bisa menjaring kepada para donatur lah atau apalah namanya gitu, kira-kira yang paling efektif dan efisien gitu ya, berdasarkan pengalaman Ustadz yang sudah jalankan ini, kira-kira apa ya supaya kita juga punya gambaran dan bisa mengadopsi hal itu. Terima kasih. Saya ini nggak bisa jawab. Mas Aldi ada nggak orang-orang di MB yang terlibat dalam hal ini yang di sini bisa bantu untuk? Ada sudah. Siapa di sini yang jadi PIC yang dari teman kita yang untuk konten dan lagi pada ini kok, lagi pada apa, penjob semua.
Oh, lagi semua. Apa tuh? Saya kalau untuk data hal tersebut yang mana yang paling efektif, apalagi untuk yang model seperti ini, karena saya bukan pelakunya, saya lebih kepada membantu di narasi. Di Masjid Bilioner itu ada teman-teman yang saya bantu di kalimatnya, mereka karena pelaksananya gitu. Di mereka insya Allah ada datanya itu. Nanti bisa dibantu Mas Aldi, barangkali bisa di chat. Ustadz, barusan Ustadz Mangkur bisa chat nanti ke Mas Aldi ataupun ke teman-teman Masjid Bilioner. Boleh minta sharing itu mana yang paling media paling efektif. Karena di teman-teman Masjid Bilioner ini program-program kita lakukan macam-macam, lewat video, lewat kemudian berupa konten, kita kirim lewat email, kita kirim lewat WA. Mereka yang lebih tahu untuk preferensi ataupun persentase mana yang paling efektif untuk program. Kurang lebihnya begitu sama Ambur. Ya. Insya Allah boleh itu dikomunikasikan dengan mereka, insya Allah bisa berbagi kok untuk itu. Mana media paling efektif selama ini dari pengalaman teman-teman di Masjid Bilioner. Betul. Ada lagi lain? Mangga, silahkan. Yang jelas, ayah bunda berbahagia, program yang akan kita lakukan di tanggal 2 dan 3 itu kenapa 2 hari? Karena hari keduanya itu yang mau kita jalankan justru itu aplikasi dari teman-teman pelaksana dari Ziswafnya di Masjid Muslim Bilioner, termasuk pengalaman saya, ini pengalaman saya dalam dunia online. Kalau kita mau membuat orang lewat copywriting itu kan ujung-ujungnya orang kan akan WA, nanya-nanya. Ternyata kunci closing itu ada di teman-teman CS. Jadi saya bisa menjelaskan begini ya, ini psikologisnya mengajak orang secara online. Saya udah melakukan ini riset bukan hanya pada diri saya sendiri, juga kepada para pemain online yang lain, baik itu jualan, ajakan, apapun itu, termasuk hal yang sama di Ziswaf ini. Yang membuat orang tergerak itu, hal pertama, berapa detik setelah dia WA itu direspon. Jadi prinsip ini, analogi saya, itu persis yang disampaikan. Ketika ada orang berniat dia ini untuk mualaf, maka pada saat itu, segera syahadatkan aja dulu gitu. Jangan sampai terpending. Rupanya, behavior online beda dengan offline. Offline itu ketemu di depan mata, kita bisa untuk mempersuasi. Tapi kalau online ternyata, psikologisnya orang itu punya 3 pilihan. Ini ada Mizan, ini dompet duafa, ini kemudian ada dari MB. Dia WA semua itu bisa jadi. Mana yang tercepat merespon, disitulah dia akan ngeluarin. Maka di sini CS, 1, kecepatan dalam merespon. 2, ketika ada pertanyaan-pertanyaan sering masuk, cara ngomongnya bagaimana? Ketika ini banyak-banyak pertanyaan, ngarahin supaya closingnya bagaimana? Itu CS itu kemampuannya. Dan ini kita bikin 2 hari karena dari yang saya ngomong, saya mengatakan kemarin itu kita ngerancang kelas 2 hari, tolong jangan sampai hanya lead masuk, ini nggak akan berefek. Karena closingnya itu, copywriting itu cuman 1% kok yang bisa kita bikin, orang langsung transfer. Semua behavior online, kebiasaan orang, informasi copywriting udah lengkap, pasti nelpon nanya lagi. Kalau saya di training nih ya, udah lengkap. Tanggal kegiatan, acaranya kapan, padahal itu udah jelas tertulis. Lalu saya mikir, kenapa ya? Padahal udah besar, tapi tetap nanya. Rupanya ada psikologis, terutama kita di Indonesia, semuanya. Walaupun udah tahu, butuh untuk tetap bertanya. Disinilah kenapa marketplace, padahal itu udah terdesain lengkap informasi, transaksi jadi, tapi kok disediakan kolom chat. Kolom chat itu adalah behavior, naluri pembeli, kalau belum ngobrol, walaupun udah transfer pun, habis baru nanya. Dia kalau mau bertransaksi, mesti ada proses ngobrolnya dulu.
Maka di sini kuncinya, ruhnya, pendekatannya itu nanti kalau nggak langsung, ketika nanya-nanya, di sini berarti butuh kemampuan para CS itu bagaimana juga untuk mempersuasi. Dalam hal ini skillnya lah teman-teman nanti di hari kedua yang mereka para praktisi yang sering kalimatnya seperti apa yang paling efektif mereka akan ceritakan. Kurang lebihnya nanti begitu teman-teman sekalian yang sudah memutuskan untuk join, terima kasih. Yang belum, ayo segera biar kita bisa bahas programnya lebih detail. Yang jelas, insya Allah di tanggal 2 dan 3 saya akan mengajarkan cara menggunakan ChatGPT, cara menggunakan Gemini Google. Bagaimana yang bingung untuk bikin copywriting, kita suruh ChatGPT bikin. Tapi ChatGPT nggak bisa bikin kalau datanya nggak ada. Tugas kita hanya memahami datanya, tapi saya akan ajarin dalam sehari itu bisa bikin 30 copywriting. Teman-teman MB kemarin udah saya ajarkan bagaimana menggunakan ChatGPT itu, alhamdulillah itu tertolong banget. Dalam sehari kita tuntut mereka bikin 20 copywriting. Karena perintahnya aja gitu. Saya akan ajari cara perintah melakukan hal tersebut. Itu insya Allah akan sangat membantu sekali bagi yang kebingungan kata-katanya apa ya. Kita bisa menggunakan dengan teknologi insya Allah. Ya, kurang lebihnya begitu dari saya. Kalau memang nggak ada pertanyaan, nanti kalau mau sharing-sharing nanya personal pun, ini nomor handphone saya, 0815 1144 8147. Di kolom chat, silahkan ayah bunda untuk chatting, untuk bertanya, insya Allah kita siap sharing. Apalagi ini programnya lah buat umat. Silakan Mas Aldi, ada pengumuman, silakan. Ya, terima kasih pada Coach Rahmat yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Nah, jadi buat ayah bunda bangga semuanya tadi sudah di-spill sama Coach Rahmat ya. Jadi kita insya Allah bersama Coach Rahmat dan para partisipi yang lain yang tentang jago di copywriting ini. Jadi copywriting fundraising Ramadan ini insya Allah kita dengan tema lipat gandakan siswa di bulan berkah. Nah, jadi buat ayah bunda bangga kakak workshop ini eksklusif ya. Eksklusif di sini kita adakan ngecamp. Jadi buat ayah bunda bangga semuanya, nanti kita ngecamp bareng di acara workshop ini dan kita fasilitasi semuanya. Tadi Coach Rahmat sudah memberikan spill-spillnya, akan ngajarin apa aja ya. Tadi sudah keren banget kan ya, tentang masalah tadi masalahnya dari para donatur apa, terus habis diselesaikan apa. Nah ini ayah bunda bangga semuanya sudah tahu itu semua. Nah, tinggal kita ngobrol bareng. Nah, ya, insya Allah kami dari Masjid Muslim Doner membuka workshop ini nggak mahal. Ini kalau di luaran sana mahal banget ya, mahal banget ya. Dan di sini buat ayah bunda kakak terbatas dengan kuota yang terbatas dengan harga yang sungguh sangat minimal ya, minimal banget dengan harga 599.000 dan kita buka semuanya nanti oleh partisipasi yang sudah berpengalaman kita di Masjid Muslim Doner. Jadi buat ayah bunda kakak ini terbatas, langsung aja join nanti di sini ada tertera nomor WA-nya ya, nomor WA admin, nanti langsung hubungin admin. Nanti insya Allah admin akan mengarahkan untuk bagaimana cara daftarnya. Kalau yang tertarik, nah ya nanti bisa langsung konfirmasi menggunakan nomor yang ada di bawah ini. Oke, buat ayah bunda kakak cukup yang bisa saya sampaikan acara kita pada pagi hari ini. Mungkin ada dari Coach Rahmat yang mau ke closing statement, Coach? Nggak ada, udah cukup. Paling yuk kita join belajar bersama. Oke, siap. Ya CTA-nya ini doang ya. Oke, siap Coach ya. Nanti kita belajar bersama di Masjid Muslim Doner, kita juga nanti nge-campnya di MB Camp. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Banyak salam, saya mohon maaf. Pada Allah saya ucapkan astagfirullahaladzim. Mungkin dari Coach Rahmat cukup ya Ustaz ya? Oke, Coach cukup. Dari saya insya Allah cukup. Semoga bermanfaat. Banyak salam, saya mohon maaf. Mari kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan lafaz hamdalah dan dilanjutkan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.